kawan pajak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya, Jimmy, host di acara kita, podcast kebanggaan kita semua, yaitu Tax on Air Pajak Pluit, yang selalu memberi informasi terkini terkait perpajakan. Tidak lupa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan dinanti oleh kawan pajak, yaitu terkait implementasi Cortex. Saya tidak sendiri untuk membahas materi ini, namun ditemani dua orang yang luar biasa narasumbernya, berasal dari KPP Pratama Jakarta Pluit. Langsung saja saya perkenalkan, untuk yang pertama ada Bapak Ahmad Tirto Nugroho, selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Pluit. Selamat pagi, Pak. Pagi, apa kabar? Kawan pajak. Oke. Duit. Apa kabar, Pak? Baik. Oke. Pak Jimmy. Badminton masih lanjut, Pak ya? Oke. Sukses. Oke, yang kedua ada Pak Ahmad Sunhaji, selaku Kepala Kepala Seksi Pelayanan sekaligus Ketua Tim Edukasi Cortex. Assalamualaikum Pak Sun. Waalaikumsalam Mas Jimmy. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat ya Mas Jimmy. Semangat. Permohonan masih banyak Pak ya. Selalu jatuh tempo selalu ada. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Sedikit saya akan berikan gambaran terkait tema yang kita bahas kali ini, kawan pajak, bahwa DJP terus-menerus melakukan reformasi perpajakan dalam 5 pilar, yaitu pertama, reformasi bidang organisasi, kedua, reformasi di bidang sumber daya manusia, ketiga, reformasi di teknologi informasi, keempat, reformasi di bidang proses bisnis, dan terakhir itu reformasi untuk regulasi perpajakan. Untuk implementasi Cortex ini adalah wujud nyata dari salah satu pilar tersebut, yaitu reformasi di bidang teknologi informasi. Untuk membahasnya lebih jauh, kita langsung saja bertanya kepada narasumber di pagi hari ini. Oke, kawan pajak, sebelum masuk ke materi terkait Cortex ini, mumpung nih kita bertemu dengan Pak Kepala KPP Pratama Pluit, saya panggilnya Pak Mamat aja ya. Boleh Pak ya. Sebenarnya kita tanya dulu nih terkait update pencapaian penerimaan untuk KPP Pratama Jakarta Pluit, Pak. Gimana nih gambarannya untuk penerimaannya? Oke. Ya, makasih Mas Jimmy. Oke. Selamat pagi sekali lagi kawan pajak di lingkungan KPP Jakarta Pluit ya. Ya. Di wilayah Jakarta Utara. Alhamdulillah berkat kontribusi maupun partisipasi dari kawan pajak di wilayah Pluit, KPP Pluit saat ini sudah bisa menghimpun penerimaan pajak real time ya pagi ini sekitar 83% dari target yang diamanahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Target kami 6,008 triliun, capaian 5,0 triliun. Wow. 83%. Semua tidak luput ataupun tidak lepas dari kontribusi maupun support dari kawan pajak yang ada di lingkungan KPP Jakarta Pluit. Dan sebagai informasi juga, semoga KPP Pluit bisa win trick ya. Win trick itu 5 kali ya. 5 kali itu. Oke. Karena 4 kali sebelumnya quadricknya ya, 2020, 1, 22, 23 selalu di atas 100% capaian realisasi dari target yang diamanahkan ke KPP Pluit. Dan ini keren, luar biasa teman-teman di Pluit. Dan juga tidak lupa juga ya pasti karena kawan pajak juga kan. Iya. Kontribusi dari kawan pajak yang luar biasa juga dan teman-teman di Pluit yang luar biasa juga bisa menghasilkan optimalnya kontribusi untuk negara dan APBN, kemandirian APBN kita. Mungkin itu, dan tentunya nanti dengan implementasi Cortex
ya capaian penerimaan ataupun peningkatan kepatuhan kawan pajak di Fluid juga bisa lebih bagus lagi ya. Jadi kami lebih nyaman juga untuk melakukan pelayanan kepada teman-teman atau kawan pajak di Fluid. Oke. Itu Wah, terima kasih. luar biasa Mas sekali, Pak. Oke, luar biasa sekali untuk KPP Fluid ini, Pak ya. Jadi sejak 2020 sudah selalu tercapai. Jadi COVID itu tidak berpengaruh sepertinya, Pak ya. Berpengaruh tapi tetap tercapai ya. Tapi kami teman-teman kita di sini, teman-teman di KPP Fluid dan kawan pajak bisa tetap saling support. Ya, terkait kerjasamanya antara Fiskes dan wajib pajak, kawan pajak cukup bisa dikatakan bukan cukup lagi, sangat bagus sekali kan selama 4 tahun terakhir, dan semoga di tahun kelima ini masih bisa dan lebih kita tingkatkan lagi. Amin Pak. Oke, membuka topik pagi ini kita ini terkait Cortex, Pak. Ya. Mungkin kawan pajak di rumah ingin tahu nih gambaran terkait Cortex itu seperti apa, atau implementasi nanti seperti apa, atau secara umumnya Bapak bisa jelaskan terkait Cortex ini. Ya, makasih Mas Imin. Menarik juga kalau kita bicara mengenai Cortex ya. Iya. Ini kan DJP2B ya. DJP Future lah. Future. DJP masa depan ya. Tahun depan kayaknya Pak ya. Masa depan DJP kan kita coba melalui dengan Cortex ini kan, masa depan DJP, dan juga masa depan bagi kawan pajak juga kan di sini kan. Kita menuju ke arah kekinian lah di sini ya. Dan ini Cortex ini kan pembaharuan sistem informasi teknologi yang ada di DJP, yang fokus utamanya pembenahan teknologi informasi, dan juga di dalamnya nanti ada penyederhanaan atau simplifikasi ya proses bisnisnya. Jadi proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak akan mengikuti perkembangan dunia bisnis gitu ya. Apa yang lagi kekinian di dunia bisnis, kami coba ikuti dengan proses bisnis yang ada di internal. Biar nggak ketinggalan Pak ya. Dengan teknologi informasi yang baru, pembaharuan tadi ya, dengan Cortex nih. Cortex yang memang mesin baru, yang mesin ini bukan sembarang mesin, karena pasti kami melakukan benchmark dengan negara luar, tidak hanya bicara internal ya nih, kita bicara juga internal Indonesia dalam hal ini. Kita juga pada saat menentukan mana akan kita gunakan coach-nya ini ya, kita kan studi banding juga kan, melihat negara mana yang sukses untuk menggunakan pada saat melakukan pembaruan sistem informasinya, dan yang kita pilih Cortex. Dan ini bagi kawan pajak, contoh realnya ya, maksudnya di sini contoh realnya seperti apa nanti Cortex itu ya, di sini pada saat melakukan pendaftaran, kalau dulu pakai IREK, nanti masuk atau bisa melalui Cortex atau dalam nanti portal wajib pajak atau taxpayer portal ya, TP portal atau portal wajib pajak. Dan juga nanti untuk pelaporan, pembayaran dulu ya, setelah daftar mungkin ada pembayaran, ada pelaporan, dan informasi-informasi yang ada sekaligus juga permohonan wajib pajak, semua di dalam satu sistem yang terintegrasi di Cortex atau taxpayer portal atau portal wajib pajak. Dan juga nanti masih ada menu-menu lain yang bisa diakses oleh WP, contoh deposit, nanti ada betul seperti deposit, akun wajib pajak, ataupun mengetahui taxpayer account-nya gitu ya. Di situ kan ada tax account management kan, karena di Cortex ya. Jadi ya wajib pajak akan mengetahui kewajiban maupun haknya dengan adanya Cortex. Itu. Jadi kalau saat ini belum ada informasi yang sepertinya keseluruhan ya, menyeluruh ya, masih terpisah-pisah informasinya ataupun servicesnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nantinya services maupun informasi akan bisa lebih komprehensif dan menyeluruh. Iya, saat ini kan kita lapor misalnya kan untuk PPN websitenya beda, untuk PPH websitenya beda. Dari mulai daftar udah beda. Ya, istilahnya pakai IREK. Lapornya pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai apa? DJP online, ada web e-faktur, ada manual, masih ada manual juga. Wah, itu kan mungkin wajib pajak kalau misalnya agak bingung kalau terlalu banyak istilah aplikasi ataupun website. Tapi dengan Cortex ini disimplifikasi Pak ya. Masuk aja nanti di situ semua pintu. Ada, semua terintegrasi di situ dengan satu aplikasi masuk, semua ada di situ. Dari mulai daftar, lapor, setor,
ataupun Oke. pengajuan permohonan dan sekaligus mengetahui apa-apa saja kewajiban lainnya seandainya yang sudah dikirimkan oleh kantor pajak, iya kan? Yang Oke, ada, oke, ya kan? oke. Iya, Pak. Terinformasi kan ke wajib pajak, kan? Kawan pajak di sini ya. Oke, oke. Udah nggak sabar nih kayaknya kita, Pak, semua di sini. Termasuk kawan pajak di rumah. Oke, kita juga nih saya ataupun kawan pajak di rumah juga ingin tahu sebenarnya eh, Cortex ini yang digadang-gadang ini bakal merubah sistem DJP ini sebenarnya manfaatnya apa aja sih untuk kawan pajak ataupun saya misalnya sebagai wajib pajak dapat manfaatnya itu benefitnya apa, Pak? Ya, Ah, ya makasih Mas Jimmy. hmm, Tadi sudah kita coba sampaikan apa itu Cortex ya. hmm, Ini menarik lagi Mas Jimmy. Apa sih manfaat bagi kawan pajak hmm. ini? Ya ini dengan tadi yang kita cerita tadi ya, Iya, iya benar. ya dibahas sebelumnya tadi, pastinya ini lebih simple, lebih praktis, lebih cepat dan lebih efektif ya. Ya simple tuh kita menggunakan kalaunya omnichannel ya, ada Ya. omnichannel di situ. Oh, Praktisnya ya sistemnya universal dan terintegrasi karena jadi menjadi cepat, lebih cepat dan yang terakhir ya lebih mudah ya karena simple pasti lebih mudah. hmm. Tinggal satu login. Iya, eh, semua. Jadi bisa dikatakan lebih simple, lebih praktis, lebih cepat dan lebih efektif. Oke. Bagi kawan pajak ya, otomatis ini semua kan kita lakukan untuk ya the best services lah ya buat kawan pajak. Bagaimana Hmm. kita mencoba untuk memberikan yang terbaik karena kawan pajak sudah memberikan kontribusi yang maksimal juga bagi penerimaan di minimal khususnya di KPP Pratam Fluid. Oke, oke. Jadi mungkin kawan pajak sudah mendengar tadi kelebihan atau seperti apa nanti Cortex. Oke, selanjutnya saya akan bertanya nih ke Pak Sun nih. Oke, Pak Sun. Ya. Bagaimana nih nanti Bapak kan selaku tim edukasi Cortex ya. Gambaran atau tampilan Cortex itu sendiri seperti apa, Pak Sun? Ya. Oke. Terima kasih Mas Jimmy. Hmm. Kawan pajak mungkin kami kasih gambaran bahwa nanti Cortex itu ada dua tampilan ya, dua Oke. tampilan. Yaitu Dua ya. tampilan untuk wajib pajak sendiri, nanti itu ada TP Portal namanya. Taxpayer Portal. Nah, itu untuk menu di wajib pajak. Terus kemudian ada lagi yang untuk petugas pajak sendiri, yaitu nanti Sitas ya. Nah, itu untuk petugas pajak atau Fiskus. Nah, nanti dua menu ini di wajib pajak dan kemudian di petugas pajak atau Fiskus nanti saling terkoneksi pastinya. Contohnya nanti kalau WP mengajukan permohonan lewat TP Portal. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke menunya petugas pajak atau Fiskus. Jadi ketika diproses selesai, balik lagi nanti WP bisa mengecek apakah permohonannya itu sudah selesai. Contoh sederhananya seperti itu. Sehingga saling terhubung nanti antara menu wajib pajak dengan menu petugas pajak. Seperti itu. Berarti dua tampilan tapi masih dalam satu sistem gitu, Pak. Satu Seperti- sistem. Ya. Oke, oke, oke. Terus kemudian mengenai bahasa Mas Jimmy. Nah, Bahasa. bahasa ini disediakan kalau saat ini sih di prototipenya itu ada dua bahasa nanti, yaitu bahasa Indonesia sendiri dan juga bahasa Inggris. Tapi nanti ke depan kita belum tahu apakah nanti akan ditambah bahasanya. Nanti kita melihat atau menunggu perkembangan berikutnya dari kantor pusat DJP. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu Mas, tampilan dari Cortex itu. Oke, berarti saya ulangi lagi Pak ya, pemahaman untuk kawan pajak nih. Berarti nanti untuk untuk wajib pajak sendiri atau kawan pajak itu memiliki tampilan tersendiri yang berbeda dengan tampilan petugas pajak, tapi masih satu sistem yang berintegrasi atau nge-link. Intinya seperti itu Pak ya. Informasinya sama. Informasinya sama lah, saling terkait istilahnya. Ya. Oke, terus nanti juga ada hal yang baru juga ada dua bahasa dan tidak menutup kemungkinan nanti juga akan ditambah bahasa-bahasa lain Pak Sun ya. Ya, kita nanti menunggu pengembangan berikutnya Mas. Oke. Kalau sekarang kan kayak di DJP Online itu hanya satu bahasa Pak. Yang kan dalam wajib pajak misalnya ingin bahasa yang berbeda misalnya itu tidak bisa misalnya. Wajib pajak luar negeri kan banyak nih seperti di Fluid ingin minimal bahasa Inggris. Mereka tidak bisa mengaksesnya karena tidak mengakomodir. Kalau ke depannya pasti ada ya untuk dua bahasa disediakan. Oke. Selanjutnya Pak Sun, saya juga ingin bertanya terkait akses
Cortex tersebut, bagaimana nih pengaturannya mengenai hak akses wajib pajak yang sudah diberikan? Seperti apa? Oke, gini Mas Simi. Ah, Intinya Cortex itu berupaya nanti memberikan keamanan dan kenyamanan ya untuk penggunaan akun wajib pajak, terutama aksesnya ya. Jadi hanya yang punya hak saja nanti yang bisa mengakses akun wajib pajak. Nah, semuanya harus nanti didaftarkan di Cortex nanti, Mas. Nah, oke. mengenai penggunaan nih, untuk wajib pajak orang pribadi, nah wajib pajak orang pribadi itu nanti dia menggunakan akun untuk dirinya sendiri. Jadi Mas Jimmy nih, Ah, PPOP, ya akunnya yang atas nama Mas Jimmy sendiri. nama Tapi saya. nanti tidak tertutup kemungkinan kalau Mas Jimmy sebagai pengurus perusahaan, contohnya direktur. Nah, Mas Jimmy juga bisa menggunakan akun dalam posisi sebagai mungkin wakil wajib pajak, direktur, atau mungkin Mas Oh, Jimmy juga bertindak sebagai konsultan. Nah, konsultan. nanti juga bisa didaftarkan bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Nah, itu tergantung posisi masing-masing. Tapi semua harus didaftarkan nanti di Cortex nanti, Mas Jimmy ya. Terus kemudian kalau badan gimana? Nah, badan Badan. itu kan contohnya perusahaan. Kalau perusahaan itu pastinya nanti harus ditunjuk eh, PIC utamanya siapa perusahaan itu. Oke, Jadi PIC PIC. utama nanti bisa direktur utama atau Hmm. direktur dan lain-lain. Hmm. Nah, nanti wajib pajak badan ini bisa menambahkan akses akunnya ke wakil, mungkin wakil wajib pajak sendiri, Oke. direktur, mungkin di bawah direktur utama, direktur, atau mungkin manajer dan lain-lain sesuai dengan regulasi perusahaan masing-masing. Atau bahkan mungkin kalau perusahaan itu menggunakan konsultan. Ah, Nah, oke. itu bisa mendaftarkan konsultan sebagai kuasa wajib pajak. Tapi intinya semua nanti yang menggunakan akun wajib pajak itu harus didaftarkan terlebih dahulu melalui aplikasi Cortex. Nanti ada menunya Mas Simo untuk Oh, harus mendaftarkan. daftar, Pak ya. Ya, didaftarkan. Berarti gini, jadi kita itu tidak bisa satu akun untuk rame-rame lagi, Oh, Pak. nggak bisa. Oh, Nah, udah nggak itu bisa untuk ya, Pak ya. berarti itu kan nanti tidak aman kalau seperti itu ya. Oh Nah, kita ya. prinsipnya Cortex nanti arahnya kan untuk keamanan penggunaan akun. Oh, Jadi ya satu akun digunakan oleh satu pihak itu ya. Semua satu harus didaftarkan. pihak dan harus didaftarkan berarti gini. Jadi ada impersonating, istilahnya kayak memerankan berarti Pak ya. Karena Iya, saya diberi kuasa atau betul. diberi kewenangan untuk mengakses akun Betul tersebut sekali. misalnya. Oke, oke. Jadi kalau sekarang kan posisinya satu akun bisa dipakai nih login rame-rame. Kalau nanti ke depannya tidak bisa Pak ya. Tidak bisa. Semua Dan harus terdaftar ya di semua harus Cortex. terdaftar. Oke, oke. Wow. Ini karena kan terkait keamanan dan kenyamanan wajib pajak Iya, juga ya Pak ya. betul Mas Jimmy. Kalau misalnya satu akun dipakai rame-rame, ya kita tahulah pasti dari segi keamanannya juga pasti sangat-sangat tidak terjamin. Oke, sangat menarik sekali Pak ya. Oke, saya balik lagi ke Pak Mamat. Ya, Eh, ya Mas. terkait proses bisnis nih yang terdampak untuk karena adanya implementasi dari Cortex ini. Apa aja nih Pak yang terdampak? Ya, Bis gambarannya seperti apa Pak? dengan Cortex Iya, apa saja yang terdampak proses bisnisnya. proses bisnisnya ya. Kami sebenarnya di Direktorat Jenderal Pajak ya, Hmm. banyak proses bisnis yang ada banyak proses bisnis yang disiapkan untuk Cortex ini. Kan tadi kan untuk simplifikasi atau Simplifikasi. simpelnya Ah, proses bisnis untuk mengikuti apa ya? ah, EODB ya, Easy of Doing Business ya. oh Ya, itu kan iya, masuk ke sana kan, iya DJP berusaha pasti. masuk ke sana kan, EODB kan, Easy of Doing Business. Ah, Nah, kalau bagi kawan pajak sendiri yang dampak yang cukup akan terasa banget sepertinya seperti proses bisnis pendaftaran atau registrasi ya. oh dari awal nih Pak ya, Ya, kita daftar misalnya. itu bisa lebih simpel, nanti akan lebih nyaman ya. Hmm. Seperti sampaikan tadi Pak Sunaji tadi ya, gitu ceritanya untuk untuk akses akun pajak dari mulai pendaftaran nanti sudah ada proses simplifikasi proses bisnisnya. Yang kedua mengenai tax account management atau tax payer account ya, itu juga ada proses bisnis yang kita perbaiki. Terus proses bisnis SPT untuk pelaporan SPT atau pembetulan SPT tahunan dan SPT masa, PPH PPN, PPH pajak penghasilan atau pajak pertama nilai untuk PPN.
dan juga proses bisnis selanjutnya, proses bisnis pembayaran Oke. juga ada apa? Ada terdampak juga kan, ada perubahan juga, Pasti. dan proses pelayanan perpajakan terdampak juga. Yang terakhir proses penegakan hukum kalau kita bicara terkait dengan kawan pajak. Oke, sepertinya hampir seluruh proses bisnis terdampak, Pak. Dan untuk Cortex ini sepertinya, Pak ya. Kalau di pajak gitu ya. Karena core-nya pajak kan tadi saya bilang kita daftar, terus kita punya akun, nanti Iya. kita lapor, Iya. ada SPT, kita bayar. Bayar. Oke. Iya. Terus ada pelayanan terkait perpajakan juga, mungkin ada permohonan-permohonan dan Iya. ada penegakan itu. Kayak sepertinya semuanya terdampak nih ya istilahnya. Jadi Sepertinya ya, ah, dari ah, ah, mulai awal sampai dengan fungsi terakhir, Ah, dari mulai fungsi registrasi, pelayanan, edukasi pelayanan Oke. sampai dengan proses proses bisnis penegakan hukum. penegakan hukum yang terakhir lah istilahnya. Iya. Oke, oke. Eh, mungkin juga kawan pajak nih ingin tahu lebih detailnya. Kita mulai per probis Pak ya. Kita coba bahas satu persatu terkait pertama itu proses bisnis registrasi. Terkait ini Pak Sun selaku Kepala Seksi Pelayanan nih terkait Oke, Mas. registrasi wajib pajak seperti apa ini? Sebelum dan sesudah atau adanya? Tugasnya Iya ini. Iya, Pak. ini. Tugas dan fungsinya Pak, ya tusinya Pak Oke. sebenarnya. Ya, silakan. Ini Mas, sebelum masuk ke perubahan, tadi mungkin saya jelaskan ke kawan pajak bahwa registrasi ini ada banyak subnya ya. Iya, Jadi mulai dari pendaftaran wajib pajak, kemudian kalau PKP berarti permohonan pengukuhan PKP. Nah, nanti terus aktivasi akun, settle dan lain-lain. Kemudian ada juga perubahan data. Nah, itu juga masuk di probis registrasi. Nanti ketika permohonan penghapusan NPWP, pencabutan PKP itu juga masuk wilayah dari probis registrasi. Termasuk ada satu lagi yang SPOP PBB. Nah, PBB. itu juga masuk di ranah registrasi atau pendaftaran. Masuk Cortex juga berarti Pak ya. Nah, semua masuk Cortex nanti. Jadi perubahannya, jadi sebelum Cortex itu memang permohonan ini masih mix ya. Ada yang bisa dilakukan secara online, contohnya pendaftaran NPWP itu kan bisa melalui e-registration. Iya. Tapi ada juga yang masih manual. Contohnya perubahan data, terus kemudian permohonan penghapusan NPWP, pencabutan PKP dan lain-lain itu kan termasuk pengukuhan PKP, aktivasi akun itu kan masih manual itu permohonannya. Nah nanti setelah ada Cortex maka semua permohonan itu nanti bisa dilakukan secara online di TP Portal atau Taxpayer Portal di menu yang ada di wajib pajak. Jadi mereka tinggal submit di Cortex untuk mengajukan permohonan-permohonan terkait dengan probis registrasi. Kira-kira gitu gambaran sederhananya Mas Simi. Berarti tidak ada manual lagi nanti Pak ya. Tidak ke loket lagi dong. Tidak loket lagi karena bisa dilakukan secara online. Nah, kita tunggu nanti masa transisinya apakah permohonan manual itu masih bisa dilaksanakan itu sampai kapan. Nah, itu nanti kita melihat menunggu regulasi dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya nanti Mas Jimmy. Oke. Terus kemudian kedua Mas Jimmy, ini terkait dengan identitas. Nah, WP cabang. WP cabang ini kan dulu NPWP cabang itu menggunakan NPWP pusatnya ya dengan 3 kode digit belakang, nah angka. Nah, setelah Cortex nanti berjalan, maka untuk identitas wajib pajak badan ini menggunakan NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Jadi dikasih kode angka tersendiri ya, tapi bukan NPWP cabang seperti dulu sebelum Cortex. Oh, berarti nggak ada NPWP cabang lagi nanti Pak ya? Tidak ada, adanya ya pengenal menggunakan NITKU itu Mas Jimmy. Oke. Kira-kira seperti itu Mas Jimmy. Oh, ini hal yang baru juga nih untuk wajib pajak terkait NITKU ini. Mudah-mudahan ini juga mempermudah ya istilahnya seperti itu wajib pajak. Jadi tidak ada NPWP cabang dan NITKU ya pengganti. Kemudian nanti juga semua permohonan untuk dari mulai pendaftaran juga semua online Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya saya juga ingin bertanya terkait akun wajib pajak nih.
akun manajemennya wajib pajak ini apa yang berubah, Pak? Nah, kalau mengenai akun, nah tadi udah disinggung oleh Pak Mamat ya. Jadi memang ada perubahan yang cukup mendasar ya nanti di akun wajib pajak, Pak Jimmy. Jadi Oke, Pak. intinya kalau dulu sebelum Cortex itu kan akun wajib pajak itu masih terbatas ya informasinya. Jadi mungkin terbatas hanya profil, nama NPWP, alamat, kemudian penanggung jawab dan lain-lain. Nah nanti sesudah Cortex akun wajib pajak itu datanya lebih kompleks lagi. Lebih kompleks. Jadi selain data profil, nanti juga ada apa namanya buku besar. Nah, buku besar mutasi, ada debit kredit, saldo yang dimiliki oleh wajib pajak. Kemudian ada lagi informasi mengenai hak dan kewajiban WP apa sih? Nah, dia akan diberikan informasi itu, notifikasi. Kemudian permohonan apa sih sebetulnya yang sudah wajib pajak submit, kemudian masih proses belum selesai, nanti kelihatan juga di situ. Dan juga nanti apa namanya fasilitas apa ya nanti yang bisa dimanfaatkan WP itu juga nanti akan muncul di akun wajib pajak. Jadi semua lebih lengkap nanti di akun wajib pajak gitu. Oh, Kalau itu gitu. dari sisi isinya ya, Mas Isinya, Yemi Pak, ya. ya. Oke. Terus kemudian mengenai siapa sih sebenarnya yang bisa mengakses. Nah, tadi udah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi intinya semua pihak yang bisa mengakses akun wajib pajak itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Harus Gitu. daftar Iya, terlebih didaftar terlebih dahulu supaya dia bisa memperoleh hak akses untuk akun wajib pajak. Ya. Dan terakhir itu ada yang baru lagi nih Mas Imi. Hal yang Jadi, baru nih, seperti apa, Pak? Ini mengenai buku besar wajib pajak. Nah, Wah, ada dulu buku itu besar kan juga. belum ada. Jadi Iya. kayak kita punya rekening itu kan ada debit kredit. Nah, dulu kita sebelum Cortex belum ada. Nanti setelah adanya Cortex kita atau kawan pajak nanti punya namanya menu buku besar wajib pajak. Jadi berapa uang istilahnya saldo wajib pajak itu berapa yang masuk, berapa yang keluar untuk digunakan membayar, itu semua nanti akan ada catatannya di menu buku besar wajib pajak. Oh, untuk buku besar ini, Pak, seperti buku tabungan di bank ya? Ada saldo kredit Iya, debitnya seperti itu, itu. Pak. Kait atau di Ah, bank atau catatan akuntansi ya, Pak catatan ya. akuntansi, Ada debit, kredit dan lain-lain. Itu saldonya. nanti ada. Oh, ada, Pak. Ada Oh, ini di Cortex. berarti ini hal yang baru untuk wajib pajak nih, untuk Iya. kawan pajak di rumah. Terkait buku besar ini menarik sekali, Pak. Jadi istilahnya sangat membantu istilahnya terkait mutasi kredit dan debit wajib pajak Iya, seperti ya. betul. Bisa ditelusuri juga ya transaksinya seperti apa, Pak ya. Betul. Oke. Saya lanjut, Pak ya, untuk terkait Probis SPT ini mohon Pak Mamat, ini adalah salah satu yang harus Iya. dilaporkan oleh wajib pajak secara Iya. rutin. Penjelasannya nih seperti apa nih terkait Probis SPT ini yang sebelum dan sesudah Cortex itu seperti apa perbedaannya? Ya, Ah, ini SPT ini ya Mas Jimmy ya, makasih Mas Jimmy. Oke. SPT kan hal yang krusial lah bagi kawan pajak ya, Yes. karena ini adalah media kawan pajak untuk menyampaikan menyampaikan reporting atau pelaporan kegiatan usahanya, baik untuk wajib pajak badan usaha, corporate maupun wajib pajak perorangan ya, atau orang pribadi. Nah, di sebelum saat ini atau existing atau saat ini kan masih ada pelaporan yang menggunakan manual lah. manual Ya, seperti manual yang itu bahas. bisa datang langsung ke KPP atau lewat pos kayak gitu Oh ya. iya. Atau mungkin dengan ISPT ya, kalau dengan elektronik SPT kayak gitu ya. Nah, nanti ini yang akan semua masuk ke ranah TP portal tadi, TPR portal lagi, yang memang akun tadi yang dia punya akses tadi, ya dia bisa melakukan pelaporan situ. Semua online lah Semua secara online nih, Pak ya. di satu TP portal. Dan Oke. selain tadi ya, sebelumnya saat ini juga yang existing selain manual ada juga yang sebenarnya sudah ada yang online juga, tapi masih terpisah-pisah. Oke. Tadi ada yang manual, saat ini yang existing ya, saat yang ada di kantor pajak, kawan pajak yang lapor saya selain manual, ada juga yang online, DJP online untuk yang SPT tahunan ataupun SPT masa PPH ya.
Dan ada juga yang PPN masih pakai e-faktur. Ini masih sendiri-sendiri kan. Iya, terpisah, Pak. Buka tutup aplikasi kan. Iya, betul Dan sekali. nanti semua masuk ke satu kanal, satu web, yaitu web TP Portal atau Taxpayer Portal ya. Baik yang manual maupun yang online sekarang, semua akan masuk ke satu pintu lah bahasa sederhananya ya. Jadi nggak perlu bikin new tab mungkin ya. Ada yang bilang kan tinggal new tab, tapi kan jadinya nanti udah bentuk beberapa new tab jadi. Kalau ini kan enggak kan, satu tab, satu aplikasi aja, satu login Pak ya. Satu login kita bisa semua, bahkan bisa mengetahui tadi kan tax account management juga kan. Account management. Tinggal milih aja menu akun wajib pajak atau menu buku besar juga bisa juga di situ juga kan. Mau perubahan data pun bisa juga di situ. Perubahan data juga bisa juga di situ. Ya, ini memang kita menuju kekinian ya kalau pada sekarang ya. Harusnya memang dari dulu, tapi ya mohon maaf kan kawan pajak ini ya, kita yang memang berusaha untuk mencoba ke sana kan. Pasti dan Pak. Semoga terwujud dengan adanya Cortex ini. Itu Mas Jimmy. Oke. Berarti nanti ke depannya sudah tidak ada nih untuk laporan-laporan itu secara manual lagi. Berarti dan minimalisir di loket juga Pak ya, di loket kantor. Tapi wajib pajak masih bisa ke kantor Pak ya? Masih. Kalau masih ada yang bingung ya, welcome kan di sini. Welcome. Apalagi khususnya di KPP Pluit ya. Kantor pajak Pluit ini welcome lah. Yang masih bingung bagaimana lapornya, atau ini terutang pajak atau tidak, ini harus dipotong atau tidak, pemotongan PPh, silakan datang ke sini. Silakan. Oke. Nanti dengan Cortex ini, kalau nanti yang menarik tadi, harusnya wajib ini juga bisa remind ataupun warning lah bagi early warning system ya. Early warning. Kalau seandainya pelaporan SPT masa Potput pasal 21 yang dari Januari sampai dengan Desember, mana yang belum, kan enak kan kelihatan langsung kan. Betul. Nanti tinggal pindah ke PPN, mana yang belum, pasal 23 mana yang belum, kayak gitu kan bisa karena satu tempat ya. Dan tax account manajemennya kan bisa menginformasikan hal itu kan. Pasti Pak, dari satu sistem itu bisa menginformasikan seluruhnya bagi kawan pajak sendiri kan. Iya. Jadi ya harusnya lebih nyaman dan aman kalau tadi aksesnya tadi ya Pak Sunarji tadi ya, aman dan real time Pak ya. Real time Pak, oke. Karena terintegrasi sistemnya. Kita lapor sekarang, klik, tidak terlalu lama akan masuk ke akun kita kan. Akun kawan pajak maksudnya, akun kawan pajak. Seperti saya kan juga punya NPWP juga. Saya lapor, ya langsung bisa kita bahwa saya sudah lapor. Tanggal sekarang, jam sekarang kan. Dengan nilai pelaporan seperti apa. Semua ada di tax account management ya. Iya. Karena kan kawan pajak di rumah juga kadang ada beberapa permohonan yang pernah merasakan itu seperti harus menunggu misalnya untuk update data misal 1 kali 24 jam ataupun ada permohonan-permohonan yang lain yang tidak bisa real time seperti itu karena apa? Dilakukan secara manual. Atau yang dilama dulu WP pernah kawan pajak melakukan permohonan tapi lupa di mana. Permohonan itu kan dan minta juga atau yang hilang bukti penerimaannya. Buktinya harusnya kan nggak bisa lagi kan, tinggal dilihat tadi kan salah satu yang proses bisnis permohonan wajib pajak kan ada di situ kan, jadi tinggal ngeklik di situ kan, ada dokumentasi secara sistem yang bisa dilihat oleh kawan pajak maupun Fiskes sendiri di internal DJP sendiri. Berarti sangat ini ya, sangat kekinian lah istilahnya Pak, mengikuti zaman lah kedepannya Cortex ini. Oke. Selanjutnya kepada Pak Sun terkait probis pembayaran nih. Kira-kira nih apa aja nih hal yang baru nih, karena kan istilahnya terkait pembayaran ini hal-hal yang krusial lah, hal-hal yang penting lah untuk wajib pajak, seperti apa nih Pak? Ya, oke Mas Jimmy. Informasi nih untuk kawan pajak. Jadi ada beberapa hal yang baru nih terkait dengan pembayaran. Yang pertama ini terkait dengan billing Mas Jimmy. Billing. Jadi saat ini satu billing itu hanya untuk satu pembayaran atau utang pajak. Jadi satu jenis pajak atau utang pajak. Nah nanti setelah Cortex itu satu kode billing itu bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak maupun utang pajak. Jadi lebih simpel lah. Lebih simpel Pak wajib pajak ya Mas Jimmy ya. Terus kemudian hal baru lain yaitu adanya deposit pajak. Deposit ini namanya deposit pajak. Gimana? Kalau
Ya ini kayak kekinian lah. Kalau sekarang itu kan ada apa namanya OVO, ada apa ya Mas? GoPay, GoPay dan lain-lain. Shopee Itu Pay. Shopee. Nah, ini pajak nanti kira-kira seperti itu. Jadi kawan pajak nanti bisa istilahnya membentuk atau menyetor untuk deposit pajak dulu. Nah, Ya, ya. nah kemudian dari deposit pajak itu nanti bisa digunakan untuk membayar pajak terutang atau mungkin membayar utang pajak STP, SKP dan tanggalnya itu adalah sesuai dengan tanggal ketika membuat deposit pajak. Mengisi deposit. Mengisi deposit pajak. berarti. Tanggal itu yang dianggap Deposit itu ya. sebagai tanggal setor. Tanggal Jadi setor, kawan pajak tidak perlu lagi, wah nanti saya terlambat untuk bayar masa PPN masa atau 21 atau mungkin membayar STP atau SKP karena tanggalnya adalah sesuai dengan tanggal ketika membuat deposit pajak. Jadi menghindari sanksi Sanksi, Pak. Oh, administrasi. iya. Itu salah satu kemudahan nanti yang diberikan oleh Cortex kepada kawan pajak semua. Ini deposit pajak ini menarik sekali Pak ya. Berarti ini memang suatu hal yang baru. Iya, Heeh. hal yang baru nanti. Dan sepertinya sangat bermanfaat nih untuk wajib pajak atau sangat menguntungkan wajib pajak terkait deposit. Karena apa? Tadi ya seperti yang Bapak bilang ternyata deposit itu dihitung per tanggal pengisian deposit. Iya, betul. Nanti saat dia saat dia lapor dan diambil pembayaran dari deposit itulah tanggal pembayaran berarti Iya, ya. betul. Bukan saat tanggal dia lapor berarti Pak ya. Enggak, sesuai Oke. dengan depositnya. Oh, Seperti itu. oke, Terus Pak. satu lagi Mas. Oke. Jadi terkait dengan apa namanya imbalan bunga. Nah, kalau ada imbalan bunga, kemudian ada pajak yang seharusnya tidak terutang itu kan ada tuh yang kayak putusan apa dari bea cukai ya. Bea cukai, Yang, apa namanya keberatan terkait dengan pajak-pajak apa namanya impor ya biasanya Impor, kalau bener, ada Pak. yang tidak terutang dan lain-lain. Selama ini tuh kan Kelebihan. pengajuannya harus secara manual kan. Manual Pak. PP atau disampaikan lewat pos. Nah, nanti setelah adanya Cortex untuk imbalan bunga kemudian pajak secara tidak terutang itu semua bisa diajukan secara online, secara elektronik melalui TP Portal Wajib Pajak. Semua bisa disubmit secara online. Nah, itu kemudian nanti yang akan diperoleh oleh wajib pajak seperti itu. Berarti mengakomodir juga Pak ya terkait permohonan tersebut nanti ya di Ya, sistem. betul, Mas Jimmy. Oke, ini sangat menarik sekali Pak Sun. Oke. Terus juga saya ingin bertanya terkait layanan perpajakan nih Pak. Ini salah satu hal yang penting ya. Oke. Terkait layanan perpajakan nih apa yang nanti berubah istilahnya sebelum dan sesudah Cortex ini. Oke. Nah, ini terkait layanan nih Mas Jimmy. Nah, ini mungkin yang banyak nanti akan dialami oleh wajib pajak. Jadi selama ini saat ini ya Oke. untuk permohonan atau layanan itu masih mix ya. Ada yang sudah online tapi masih banyak yang harus diajukan secara manual. Banyak. Contohnya kayak PPK. PPK itu kan ini masih mix kalau PPK. Sekarang sudah mulai dikembangkan online ya, IPPK. IPBK. Tapi sebagian besar memang masih manual. Manual. Terus kemudian SKB waris, hibah. Ya. Kemudian ada SKB 22 impor, 23 itu masih manual, Mas. Manual, Pak. Permohonan masih manual. BP harus datang ke KPP atau menyampaikan surat lewat pos, ekspedisi dan lain-lain. Nah, nanti setelah adanya Cortex, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan-permohonan itu secara online. Jadi lewat TP Portal. Udah nggak perlu membuat surat kertas manual terus dikirim atau datang ke KPP itu sudah nggak perlu lagi. Jadi bisa secara online nanti lewat TP Portal. Berarti ada menunya Pak ya Ada untuk menunya. permohonannya. Oke. Sebenarnya ini sudah diawali dari IPBK sih. Nah, nanti akan banyak lagi II yang lain untuk permohonan wajib pajak nanti Mas Jimmy. Nah, seperti Mungkin itu. kalau nanti bukan namanya jadi I lagi, sekarang sudah semuanya online jadi PBK aja mungkin Nah, seperti itu kali. Betul Mas Jimmy. Karena nggak ada manual lagi gitu istilahnya. Iya. Oke. Terus kemudian terkait dengan layanan interaktif. Nah, saat ini kan memang oke. belum ada Belum layanan ada nih. interaktif. Nah, ke depan setelah Cortex nanti makin banyak lagi layanan interaktif. Jadi nanti istilahnya kita itu mengikuti zaman digital lah ya. Jadi layanan serba online semua. Jadi nanti ada
berbasis web untuk layanan kepada wajib pajak, kepada kawan pajak semua. Terus kemudian nanti mungkin makin banyak seperti ini Mas Jimmy, apa kayak modul-modul interaktif, kemudian video-video interaktif yang bisa diakses oleh wajib pajak. Nah, itu semua nanti akan makin banyak nanti seiring dengan adanya Cortex nanti. Jadi itu memudahkan WP kayak modul apa tuh namanya tutorial itu nanti Tutorial, makin banyak seperti itu interaktif dengan wajib pajak. Oh, mungkin nanti ada menu khusus kayak bimbel Ya. online juga kali Nah, Pak ya. itu. Nanti Istilahnya banyak kayak menu di gitu. situ. Oke, oke, oke. Terus kemudian terkait edukasi. Nah, edukasi lagi ini Mas nih. Jimmy selaku penyuluh kan. Biasanya kalau Siap. ngomong edukasi itu kan WP-nya harus datang ke helpdesk atau nanti kita mengadakan kelas pajak, kita undang gitu Oke, kan. Atau kita umumkan di sosmed kita baru WP ikut daftar baik online maupun offline. Nah, nanti setelah Cortex WP itu kawan pajak itu bisa mengajukan reservasi kelas pajak. Reservasi Jadi, ya. reservasi. Jadi kawan pajak bisa mau mendaftar atau mau reserve mengenai kelas pajak topik apa, tanggal berapa, nanti akan disediakan di situ. Kemudian juga minta narsum juga boleh nanti bisa diakomodir nanti di Cortex nanti. Jadi istilahnya mau mengundang narsum untuk apa namanya kegiatan edukasi temanya apa nanti bisa diajukan narasumber melalui aplikasi Cortex nantinya. Kira-kira gambarnya seperti itu Mas Jimmy terkait dengan layanan perpajakan nanti. Berarti menarik sekali ya Pak. Istilahnya di Cortex ini akan mengakomodir hal-hal baru tersebut sehingga wajib pajak nih istilahnya bisa menjalankan kewajibannya itu sesuai istilahnya ataupun ada ilmu-ilmu apa nanti juga atau permohonan apa tinggal klik seperti itu ya. Oke. Kemudian ini saya ingin bertanya terkait yang probis yang agak sensitif. Oke. Probis apa itu? Probis terkait penegakan hukum. Oke Pak, mungkin Pak Mamat bisa menjelaskan nih sedikit aja boleh, silakan atau memang seperti apa sebelum dan sesudahnya ada Cortex ini? Ya ini probis penegakan hukum. Iya, Sebenarnya memang ada yang terdampak kan probis. ada terdampak Pak. Ya. Probis penegakan hukum. Makasih nih Mas Jimmy dan kawan pajak juga. Kalau ini dari sisi kawan pajak, semoga semua patuh ya. Amin, amin, Kalau amin. kan nanti tinggal bicara probis penegakan hukum ini, informasi mengenai pemberitahuan utang pajak ini yang dulunya belum ada, sekarang ya pokoknya. Bukan dulunya ya, sekarang ini belum ada dengan Cortex ya itu akan tersedia. Dan juga nanti data utang pajaknya juga bisa diketahui di taxpayer account-nya atau taxpayer portalnya wajib pajak kayak gitu kan. Juga nanti ada notifikasi. Kalau sekarang ini belum ada notifikasi, nanti akan ada notifikasi dan ya pastinya dokumennya kalau dulu bentuknya fisik ya dikirim gitu ya nanti ya nggak perlu fisik kan nanti sudah masuk juga kalau notifikasi ya notifikasi dan apa ya maksudnya STP ya surat tagihan pajak SKP itu ada di sini Pak. Bisa juga SP2DK dari teman-teman fungsi pengawasan account representatif juga bisa masuk ke situ juga. Dan pengirimannya saat ini kalau pengiriman kita dikirim, kalau nanti kan harusnya nggak perlu dikirim kan dengan notifikasi dan kelihat tinggal kita klik aja kita dapat apa, dapat informasi apa dari kantor pajak, baik informasi yang sudah jadi STP ataupun SKP maupun yang masih awal SP2DK yang diminta untuk menjelaskan data-data yang memang atau SPT yang dirasa belum jelas oleh teman-teman di fungsi pengawasan gitu. Ini yang hal baru ya. Dan yang puncaknya juga kalaupun ada pemeriksaan buper ya, bukti permulaan dalam rangka penyidikan juga informasinya, pemberitahuannya dan informasinya ada di taxpayer portal. Oke, taxpayer portal itu ya. Ini kan masih manual, semua kirim-kiriman aja kan. Jadi wajib pajak atau kawan pajak bisa melihat di taxpayer account-nya ataupun di tax account manajemennya ya kayak gitulah. Jadi ya ini hal apa informasi yang kalau tadi bicara ada interaktif apa namanya interaktif bimbingan ataupun layanan ya ini juga sepertinya ya seperti interaktif informasi mengenai penegakan hukum ya. Jadi informasi mengenai
kamu punya utang pajak, kawan pajak punya utang pajak berapa, sisa berapa, Oke. karena yang sudah dibayar berapa, Heeh. itu akan terlihat di situ Terlihat ya. di sistem Pak Dan ya. kalau ada surat-surat lainnya terkait dengan SP2, surat perintah pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan bukti permulaan, ya itu Hmm. komunikasinya ada di situ. Di Ah. situ juga nanti kalau saat ini kan panggilan-panggilan kan masih panggilan pemeriksaan, panggilan pemeriksaan buper kan masih manual. Itu nanti juga akan masuk di situ kan. Panggilan maupun permintaan kelengkapan data juga ada di situ. Sampai dengan pemberitahuan SPHP ya, istilah surat pemberitahuan pembahasan pemeriksaan itu juga bisa melalui taxpayer portal ini. Oh, berarti Jadi komunikasinya bisa disebutkan lancar Pak ya? komunikasi antara Langsung kantor pajak dengan kawan pajak. kawan pajak. Oke Tapi kan. seharusnya jangan sampai ke sana lah ya. Jangan Kawan sampai pajak lah. ya. Kalau bisa selesai di layanan, di pelayanan ya, di edukasi pelayanan. Selama kawan pajak patuh, tidak akan ada STP maupun SKP. Begitu yang kami harapkan. Tapi patuh sesuai dengan size usahanya, sesuai dengan ukuran usahanya berapa, yang dilaporkan ya sesuai dengan laporan ke SPT, maksudnya sesuai dengan kegiatan usaha kawan pajak. Kalau itu sama sesuai ya, dijamin tidak akan ada kegiatan penegakan hukum dari kantor pajak fluid. Oke. Itu Mas Jimmy. Iya Pak. Kadang kawan pajak juga terkait manual ini kan sepertinya kendalanya kadang suratnya nggak nyampe Pak. Seperti itu. Mungkin entah beneran tidak sampai atau mungkin tidak terima. Kami juga kurang paham di lapangan seperti apa. Tapi dengan adanya Cortex ini terkait surat-surat pemberitahuan atau surat apapun itu langsung dokumentasi kegiatan penegakan hukum ya, kalau kita bicara ada semua di situ. Ada semua di situ ya. Jadi nggak perlu nunggu pos lagi Pak ya. WP sama juga, WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT ya nanti otomatis akan masuk juga di situ. Masuk. Kami langsung terima dan WP juga tahu seperti lapor SPT tadi kan, kalau bicara di awal di provinsi SPT kan, proses bisnis SPT. Jadi ya kalau ada ya contoh tadi benar juga ya, kalau saya tidak pernah menerima STP, tidak pernah saya terima dari kantor pajak ya, itu harusnya nggak perlu seperti itu ya. Nggak perlu kalau nanti ya. Panggilan pemeriksaan saya tidak pernah terima, nggak perlu juga kan, sudah ada kan. Jadi surat perintah pemeriksaan dan panggilannya kan terdokumentasi di akun wajib pajak tadi di taxpayer. Yang tadi aksesnya ya sudah diatur juga kan. Oke. Oh, menarik sekali nih terkait istilahnya secara online ini, jadi tidak adalah surat-surat yang tidak sampai karena semua secara online, nanti ada di menu dokumen mungkin Pak ya, atau di notifikasi wajib pajak sebenarnya juga aman juga ya. Aman tidak ya. Ada kertas berseliweran ya ini ya. Tidak ada dokumen fisik yang nanti tercecer kan. Betul. Seandainya pos dikirimkan ke alamat wajib pajak baik corporate maupun badan. Kalau corporate, apalagi corporate ya, semua kalau ada yang ngebuka, yang nerima bisa baca semua kan. Tapi nanti yang memang PIC yang memang punya akses akun ya hanya dia aja kan. Ya tinggal dia didisposisikan kemana. Sama juga kalau OP kan. Kalau OP juga kalau dikirim ke rumah bisa dibuka yang orang lain yang tidak berkepentingan di rumah itu kan. Karena dia lagi tidak di rumah. Ya ini kan dia di mana saja bisa kan? Bisa. Wajib pajak orang pribadi seperti Mas Jimmy itu kalau dia lagi di luar kota, lagi jalan-jalan ke Bali kayak itu atau nah kan bisa buka juga kan, terima informasi ataupun kabar terbaru dari kantor pajak bisa buka kan. Kalau itu nyampe ke rumah dan ada yang orang yang tidak berkepentingan membuka kan bahaya juga kan. Ini kan rahasia kan. Safety-nya ya bisa terjamin dalam hal ini ya. Oke. Baik, ini menarik. Tadi saya bilang kalau online itu tadi salah satu keuntungannya itu terkait langsung diterima. Terus mungkin nanti seperti permohonan-permohonan tertentu yang memang ada jangka waktu juga langsung bisa diselesaikan, misalnya seperti itu. Oke, lanjut Pak ya, terkait Cortex ini kan merupakan hal yang baru. Untuk Pak Sun gimana nih sosialisasinya nih? Bapak kan sebagai ketua tim edukasi Cortex. Siap Mas Jimmy. Okay. Jadi kita sudah kurang lebih 2 bulan terakhir ini Mas Jimmy, kita melakukan edukasi Cortex kepada wajib pajak. Dan ini bukan hanya di KPP Jakarta Fluid aja ya. Jadi hampir seluruh unit di seluruh Indonesia itu melakukan edukasi Cortex ke wajib pajak. Nah ini Cortexnya ini, edukasinya ini langsung
praktek Mas Jimmy. Jadi Praktek. BIMTEK-nya langsung WP mengakses dengan prototype, kemudian bisa simulasi eh, 6 probis tadi minimal ya. Oke. Semua itu diajari di BIMTEK atau edukasi Korteks kepada wajib pajak itu. Jadi sudah kurang lebih kita mengundang lebih dari 200 wajib pajak. Itu sudah kita edukasi. Nah, nanti akan berlanjut Mas Jimmy. Jadi ini kan Wah. yang Agustus September ini kan baru tahap 1. Nah, Ah, nanti ada tahap 2 dan tahap 3 untuk edukasi Korteks. Nah, kita masih menunggu nih modelnya seperti apa. Nanti edukasi Korteks yang tahap 2 3 mulai bulan Oktober sampai Desember lah rencananya itu tahap 2 dan 3. Kita masih menunggu teknisnya nanti dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kira-kira seperti itu Mas. berarti masih ada Pak ya? Masih ada. Masih ada ke depannya. Oke. Kemudian oke, kalau untuk edukasi Korteks ini kepada wajib pajak kan ke depan masih ada nanti dan menunggu instruksi kantor pusat ya. Berarti belum ada, tapi rencananya juga sampai akhir bulan ini Pak, akhir tahun ya berarti ya. Akhir tahun kemungkinan. Dan sebagai tambahan mungkin rencananya juga nanti di TPT nanti akan juga dibuat apa namanya semacam helpdesk khusus untuk Korteks. Helpdesk Nah, itu khusus. nanti akan membantu kawan pajak yang mengalami mungkin kesulitan atau mungkin butuh pendampingan untuk mengakses aplikasi Korteks atau mungkin untuk lapor SPT dan mencoba menu-menu yang lain. Nah, itu ada nanti Oke. dibuat helpdesk khusus untuk Korteks di TPT KPP. Nanti bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak semua. Oh, berarti tidak perlu nunggu undangan, nanti ada helpdesk ya Ada ke helpdesk depannya. di sini, Oke, ya. oke. Kira-kira itu Mas Jimmy. Oke, kemudian Pak Mamat, oke, untuk tantangan nih, tantangan ke depannya terkait implementasi Korteks ini, apa sih langkah-langkah yang disiapkan untuk memitigasi atau memprediksi atau memperkirakan resiko-resiko atau tantangan-tantangan tersebut yang Bapak persiapkan seperti apa terkait penerapan Korteks ini yang kedepannya yang bakal diterapkan? Ya, terima kasih Mas Jimmy. Ini yang juga sangat penting juga ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dengan adanya sistem yang baru ini. ya. Nah, khususnya di KPP Fluid ya, teman-teman yang ada sekitar 110 ini kawan pajak kami di sini, 110 pegawai termasuk saya di sini ya. Ini ya semua tadi yang kita sampaikan semua harus sama ya. Harus sama, satu suara itu. Satu suara dan sama pemahamannya terkait Korteks ini ya. Terkait dengan 6 proses bisnis baru ya, ke kawan pajak tadi, kita harus sama satu suara dan satu pemahaman. Satu pemahaman. Dan ini ya BIMTEK akan kami lakukan pengenalan mengenai sistem informasi yang baru. Jadi semua diharapkan nanti melek informasi yang harusnya kita arahnya bahwa ini memudahkan kita bersama kan. Kita dalam hal ini Fiskas di KPP khususnya KPP Fluid dan juga kawan pajak. Dan saya rasa teman-teman di sini nanti ya di pajak yakinlah tantangan ini bisa kita hadapi karena ya ini hal baru dan kita berpikirnya ini seharusnya memudahkan memudahkan internal pegawai di KPP Fluid dengan ya tadi ya sistem baru yang harusnya lebih cepat ya, tadi saya sempat lebih simple, lebih cepat, lebih efektif tadi ya, dengan teknologi baru. Dan kan kami juga disupport dari kantor pusat tools dalam hal ini kan teman-teman juga dapat, kita nanti kan dapat kayak PC maupun laptop baru kan di sini kan ada sebagian walaupun bertahap ya. Ini yang support Korteks kan. Kalau masih menggunakan yang lama ya agak susah, nggak ketemu di tengah. Jadi dari internal ya akan seperti itu, walaupun dapat dukungan juga dari kantor pusat ya, ada panggilan dari diklat, dari pusdiklat ataupun nanti BIMTEK yang dipanggil ke kantor pusat, beberapa teman-teman kita di sini Fluid yang dipanggil ke sana yang nanti akan TOT di sana, training for our trainer ya, trainer yang nanti akan menjadi TOK ini, training of knowledge-nya TOK-nya di sini ke teman-teman di internal KPP Fluid ini untuk internal. Jadi ya saya rasa
semoga tantangan ini bisa diatasi untuk internal dan untuk eksternal. Nah, kalau di Indonesia eksternal wajib pajak sendiri atau kawan pajak sendiri juga kita ajak yang bisa, maksudnya kita ajak bahwa ini sebenarnya mudah loh ini. Mudah karena Memudahkan. teknologi itu memudahkan sebenarnya. Teknologi itu memudahkan kita. Kan? Ya, harusnya seperti karena itu. dengan dulu belum ada ya di luar tuh kayak online lah, kayak belanja online atau transportasi online. Dulu kan kita kagok kan, tapi dengan sekarang jadinya belanja tinggal duduk aja bisa datang sendiri kan. Mau belanja barang, bahkan makanan, mau makan siang, mau makan malam, mau pesen makan apapun mudah kan? Mudah, tinggal klik ya. Udah sampai di luar. Kendaraan juga lagi nggak ada kendaraan di luar. Kita kemana pilihannya, mau kendaraan, mau motor, mau roda 4 bisa kan? Tinggal klik sampai, tapi jangan lupa Pak bayar gitu. Kita ada deposit pajak. Iya, ada deposit. Tadi sudah ada. Jadi kami nanti akan lakukan edukasi yang terus menerus ya, bareng-bareng lah ini. Jadi sebenarnya ini bareng-bareng sama-sama antara petugas pajak khususnya Pluit dengan kawan pajak yang ada di lingkungan Pluit juga. Ya, semoga yang tadi disampaikan tantangan ini ya bukan menjadi tantangan tapi menjadi hal yang menarik untuk kita jalani nantinya pada saat Cortex sudah di launching. Itu Mas Jimmy. Mungkin bisa saya agak sedikit ambil kesimpulan. Oke. Ini sebenarnya bukan tantangan ya, cuma mungkin persiapan aja kali istilahnya gitu lah. Karena sepertinya kedepannya Cortex ini mempermudah baik wajib pajak maupun fiskus tersebut. Karena apa tadi teknologi ini ya pada prinsipnya ada dan terbaru itu untuk mempermudah sebenarnya kan, bukan untuk mempersulit seperti itu Pak. Teknologi mempermudah hidup kita. Kalau di sini Cortex memudahkan petugas pajak dan tidak lupa juga kawan pajak ya untuk memenuhi kewajiban dan mengetahui hak-haknya. Iya. Baik. Oke. Baik kawan pajak, dari bincang-bincang kita pagi ini, semoga kawan pajak mendapatkan gambaran dan pemahaman terkait Cortex dan manfaat terkait implementasi Cortex-nya nanti. Ke depan pastinya ada tantangan yang harus dihadapi DJP. Namun demi perbaikan sistem perpajakan yang lebih handal, kita baik kawan pajak maupun petugas pajak harus siap menerima perubahan tersebut. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Semoga implementasi Cortex di awal tahun depan dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada kawan pajak yang tetap menyaksikan acara ini. Sampai bertemu lagi di tema berikutnya pada acara podcast Tax on Air Pajak Pluit. Kepada Pak Sun dan Pak Mamat, jangan lupa kita yel-yel ya setelah 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.